Hai guys, selamat datang kembali di channelku Samira Tarot Channel. Kali ini aku akan menarik energi general seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan, terutama buat kalian yang saat ini lagi bingung atau penasaran atau sekedar pengen tahu aja, atau sebenarnya kamu sudah yakin tapi pengen memastikan aja gitu ya, tujuan dia dalam hubungan ini apa ya. Tentu saja seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan. Oke, karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa, jadi ambil pesan ini jika kalian merasa terkoneksi, tapi sesuaikan juga dengan situasimu. Kalau misalkan nggak relate, nggak resonate, jangan dipaksakan. Oke. Dan yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi, atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, aku coba untuk mencari tahu dulu atau menarik energimu dan dia, bagaimana situasi hubungan kalian saat ini. Fokuskan energi dia bisa dengan membayangkan wajahnya atau menyebut namanya dalam hati. Oke. Clover, situasi hubunganmu saat ini sama dia ada peluang besar. Jadi dia ini memang ada usaha gitu ya, ada usaha, ada effort gitu ya. Enggak bertepuk sebelah tangan atau enggak kamu berjuang sendiri gitu. Aku merasa situasinya tidak seperti itu, tapi kalian ya satu sama lain itu saling gitu ya, take and give gitu. Dan oke, aku merasa saat ini hubunganmu dan dia masih intens ya, masih ada komunikasi, juga ada pertemuan gitu ya. Dan kalau aku lihat dari Clover ini, satu sama lain nggak ada yang manipulatif ya, atau seperti saling memanfaatkan gitu, enggak. Jadi memang benar-benar saling menjajaki untuk keseriusan gitu. Nah, oke, di sini aku dapat kartu stok. Ada beberapa yang memang masih PDKT atau HTS-an, jadi belum komitmen ya, tapi ada beberapa juga yang sudah komitmen, udah in relationship, tapi posisi kalian saat ini sedang long distance ya. Jadi kalau aku lihat dari stok, dia nih kayaknya pekerjaannya sering berpindah-pindah gitu ya, pekerjaannya sering berpindah-pindah, atau mungkin dia digital nomaden gitu, atau memang dia nih suka dipanggil ke sana gitu ya, berpindah-pindah tempat, atau berpindah-pindah kota, bahkan ada juga yang berpindah-pindah negara gitu, karena di sini aku melihat laut. Dan atau dia bekerja di proyek gitu ya, jadi selesai satu proyek, nanti kelar dia pindah lagi ke tempat lain gitu, atau memang pekerjaannya ya bisa jadi di bidang marketing gitu ya, dimana dia harus mobile gitu loh. Oke. Kemudian di sini ada Moon. Situasinya walaupun saat ini masih intens ya berkomunikasi, ada pertemuan, jadi situasinya kalian sama dia ini sudah bertemu ya, walaupun ada yang long distance. Tapi kalau aku lihat Moon ya, kamu tuh kayak masih ragu. Karena apa? Dia yang pindah-pindah tempat, dia yang pindah-pindah pekerjaan gitu loh. Atau walaupun ya dia udah ngasih komitmen nih ya, tapi karena pekerjaannya pindah-pindah gitu ya, atau kamu harus long distance, jadi kamu ada rasa takut, ada rasa ragu. Sebenarnya bukan takut sih, lebih ke ragu ya, meragukan dia ini bener nggak sih gitu kan, dia kerjanya pindah-pindah gitu. Jangan-jangan kalau pas di sini aja dia ini intens sama aku gitu, atau saat ini walaupun udah long distance,
Jangan-jangan nanti sebulan 2 bulan ini aja nanti ujung-ujungnya ngilang. Nah, ini kekhawatiran kamu aja sih gitu. Ada juga yang kekhawatiranmu karena masih HTS itu tadi, masih PDKT, jadi kamu belum dikasih status gitu, tapi hubungannya masih jalan. Nah, ada situasi beberapa energi ketarik seperti itu ya. Oke, di sini ada kartu bird seperti yang aku bilang tadi, bahwa komunikasi intens ya. Setiap hari ada situasinya kalian komunikasi. Kalaupun sempat nggak ada kabar, itu dia nggak ngeghosting ya, kayak ya saking sibuknya dia nggak sempet gitu ya pegang handphone pas pulang kerja sampai lembur, udah kecapean tidur, tapi besoknya selalu tetap ada komunikasi, tetap ada penjelasan ya. Intinya sih komunikasinya baik sebenarnya, cuman keraguan-raguan kamu aja ya. Oke, nih ada mice ya. Ini sih energinya sinkron dengan moon, dimana ini kamu bisa dia ya, karena berjauhan jadi ada kekhawatiran. Dia pun kadang-kadang juga negative thinking sama kamu ya. Aduh, jangan-jangan aku udah kirim-kirimin duit misal nih ya, aku udah sering transfer atau aku udah sering beliin dia barang gitu ya, tapi karena saat ini kita lagi berjauhan, jangan-jangan nanti ada pilihan lain dianya, ada yang ngedeketin, ada yang memanjakan dia selain aku gitu. Jadi ada kekhawatiran seperti itu ya. Sama halnya dengan kamu ya, yang lagi long distance ya, karena kamu tahu kerjaannya pindah-pindah, jangan-jangan nanti dia di setiap tempat ada nih gitu. Jadi situasinya ya intens ya, bahagia tapi overthinking juga gitu loh ya. Dan itu udah untuk kalian yang udah dikasih komitmen ya, karena ada beberapa yang kekhawatiran kalian nih, walaupun mungkin nggak jarak jauh, tapi kalian kayak takut kalau kamu hanya option kesekian gitu loh. Nanti takutnya dia nggak milih kamu, takutnya dia nggak serius. Nah ini ya, jadi situasi penuh dengan kekhawatiran, baik kamu yang udah komitmen maupun yang masih PDKT atau HTS-an. Nah, oke, sekarang kita lihat bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Aku tarik energi dia untuk bagaimana perasaan dari seseorang yang sedang kamu fokuskan ini. Oke. Air of Spades, Temptation, ya dia nyaman ya. Dan kenyamanan ini terutama yang berkaitan kayak ya, kalau misalkan bermesraan ya, itu dia ngerasa nyaman ya, dia ngerasa cocok, dia ngerasa kayak apa ya, ada chemistry, ada koneksi. Jadi ibaratnya gini, misalkan sekedar berpegangan tangan, dia pegang tangan kamu sama tangan orang lain, itu rasanya udah beda gitu loh ya. Oke, kemudian Two of Heart relation ya, ini udah jelas banget untuk perasaan dia ke kamu, cinta. Jadi memang dia udah cinta, dia udah jatuh cinta gitu. Makanya ketika kalian berjauhan, nggak cuman kamu yang overthinking, dia pun juga suka curiga-curiga gitu loh. Tapi nggak semua hal dia ungkapkan ya. Atau kalaupun kalian nggak LDR ya, dan mungkin kamu belum diberi status, tapi sebenarnya dia cinta ya. Ada alasan pasti dibalik itu kenapa dia belum bisa ngasih status atau komitmen. Tapi intinya kalau bicara perasaan, dia cinta. Oke. Kemudian Four of Clubs, beware. Seperti yang aku sampaikan tadi, walaupun dia cinta, dia nyaman ya, dia ini ada kayak waspada.
takut kalau kamu cuman manfaatin dia aja gitu, padahal kamu yang overthinking, ternyata nggak cuman kamu, dia pun juga overthinking. Walaupun nih kamu udah komitmen ya, atau kalian masih PDKT atau HTS-an ya, dia cukup ini ya, meningkatkan kewaspadaan. Aku harus berhati-hati nih, jangan-jangan aku cuman dimanfaatin aja nih. Jadi kalau misalkan kalian feminim ya, maskulin ini ternyata juga ada insecure ya. Oke, kita lihat lagi ya. Princess of Club. Dia merasa kadang-kadang kamu terlalu curiga, cemburu, posesif ya, dan kadang-kadang toksik. Walaupun kamu nggak ngerasa toksik ya, ya ini kan versinya dia ya. Tapi apapun itu, lawang dia cinta ya, karena dia cinta ya dia bertahan sampai saat ini gitu loh, apapun status hubungan kalian ya. Tapi nggak semua ya, ada beberapa yang dia sih nganggapnya nggak toksik, hanya kamu manja aja gitu, manja, clingy, nyari-nyariin terus, kayak berasa takut kehilangan. Nah tuh, next, Nine of Spades recovery. Yang dia rasakan ke kamu bisa menyembuhkan sakit hati, patah hati, atau traumanya di masa lalu ya. Jadi walaupun dia adalah kadang-kadang negatif thinking, makanya dia di sini nih waspada ya, beware. Karena apa? Di masa lalunya dia itu pernah disakiti, pernah dimanfaatin, pernah dia itu sudah all out gitu ya, totalitas pokoknya semua bahasa cinta itu dia kasih ya ke seseorang di masa lalunya. Tapi ternyata dia malah dibikin patah hati, kecewa gitu ya, dan mengenal kamu, bertemu kamu, bersamamu, dia merasa kamu bisa menyembuhkan luka hatinya gitu ya, traumanya, masa lalunya. Tapi tetap dia waspada, takut kalau seandainya kamu sama seperti orang-orang di masa lalunya ya. Nah sekarang niat dia di hubungan ini apa ya? Niat dia di hubungan ini, di Empress, dia ingin serius, menjadikan kamu ratunya, permaisurinya. Jadi kalau saat ini kalian masih HTS atau PDKT ya, dia akan memberikan komitmen ya. Dan buat kamu yang memang sudah berkomitmen, yang dia inginkan di hubungan ini, atau tujuan dia menjalin hubungan sama kamu, berkomitmen sama kamu ya, suatu saat bisa menjadikan kamu pasangan sahnya gitu ya, permaisurinya, ratunya, pendamping hidup gitu loh. Oke. Kemudian wow, the lovers, ini udah jelas banget ya, tujuan dia di hubungan ini, atau tujuan dia mendekatimu, tujuan dia bersamamu, ini udah jelas banget. Menikah, hidup bersama, menjadikan kamu pendampingnya, pasangan hidupnya, permaisurinya ya. Ini udah strong ya, ketarik kartu permaisuri ini di Empress ya. Udah gitu the lovers, dia sudah yakin bahwa kamu adalah belahan hatinya, belahan jiwanya, soulmate-nya. Yap. Nine of Wands. Tapi dia nggak mau buru-buru ya, dia nggak mau buru-buru. Karena kan dia aja waspada gitu ya. Tujuannya udah jelas di hubungan ini, tapi untuk proses menuju ke sana, kalau di sini aku lihat dari energi Nine of Wands, dia nggak mau buru-buru ya. Let it flow dan wait and see. Kita lihat perkembangannya bagaimana. Apakah seseorang ini ya, maksudnya kamu, benar-benar dia nggak seperti sosok-sosok di masa laluku. Apakah benar dia ini memang yang terbaik ya. Tujuanku udah baik ya, bahwa untuk masa depan, tapi aku butuh waktu untuk mengamati dulu, melihat dulu gitu ya. Okay, next, the High Priestess. Ya tujuannya
ikatan gitu ya, ikatan pendamping, teman hidup yang dia pingin, harapannya kalau bisa ya kamu orang terakhir, cinta terakhir gitu di hidupnya ya, cinta terakhir di hidupnya, tujuannya itu. Oke, next kita lihat lagi. Yap, Knight of Pentacles. Sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius atau level up ya, tentu saja ada banyak hal yang pasti dia persiapkan, dia pikirkan. Jadi dia ini nggak main-main ya, tujuan dalam hubungan ini dia ini nggak main-main. Hanya saja memang butuh waktu, kamu pun juga mesti bersabar, karena yang dia cari memang pasangan hidup ya, pendamping hidup, bukan sekedar HTS ya. Kalau saat ini kalian mungkin ada yang HTS, sebenarnya dia sudah merencanakan untuk komitmen, untuk serius, tapi memang panjang waktunya. Karena apa? Dia pernah terluka di masa lalu ya, kasarnya sih kayak pernah dikerjain gitulah ya, kayak diporotin habis-habisan, tapi ternyata mantannya tuh selengki gitu ya, atau mungkin mantannya mungkin nggak morotin ya, tapi dianya yang udah all out, tapi ternyata mantannya selengki, atau mantannya nggak jujur sama dia gitu. Pokoknya dia tuh kayak bener-bener trauma, tapi kehadiranmu menyembuhkan. Nah, makanya butuh waktu sampai ke level up gitu. Oke, kita coba perkuat dengan kartu oracle. Tujuan dia di hubungan ini apa? Ya, Coffee Cup. Tapi ini energi yang ketarik untuk kalian yang komunikasinya masih ya, bukan kamu madoi nggak ada komunikasi, lose kontak, atau malah kamu diblokir, bukan. Karena dari awal nih ya, kalau aku lihat dari di sini Clover sama Bird, energi yang ketarik, situasi yang masih komunikasi ya, masih komunikasi, masih intens, walaupun mungkin nggak sepanjang nggak setiap hari atau nggak sepanjang hari ya, tapi komunikasi masih lancar. Nah, di sini ada Coffee Cup ya. Tujuan dia di hubungan ini ya, selain menjadikan kamu pasangan teman hidup, tapi juga bestie, partner, rekan gitu ya, yang dia harapkan nggak cuman sekedar bercinta-cintaan, tapi juga bisa sharing segala hal ya, seperti layaknya teman atau bestie. Jadi ya kekasih ya best friend gitu loh. Oke. Ya. Girl with a snake. Jadi kalau dia belum buru-buru, ini sinkron dengan Nine of Wands ya, dia kayak masih pasang batasan, yaitu tadi ya, karena dia butuh waktu untuk melihat kamu dulu, karakter kamu, kepribadian kamu, setiakah kamu gitu. Karena banyak hal yang dia pertimbangkan ya, dia tuh nggak mau salah pilih lagi gitu loh. Oke, ya. Healing heart nih ya, dia pernah berada dalam hubungan toksik, sehingga dia tuh kayak sambil jalan ya, sambil dia ngejalanin hubungan, membuka hati sama kamu, sambil dia healing. Makanya untuk komitmen yang lebih serius ya, level up, dia butuh waktu, karena dia sambil menyembuhkan luka, sampai istilahnya bener-bener dia itu udah nggak ada trust issue, dia tuh udah nggak ada kekhawatiran ya, udah nggak overthinking ya. Disitulah dia nanti bakal oke, yuk kita menikah gitu, atau aku lamar kamu. Nah ya, next, talking. Tujuan dia di hubungan ini ya mencari teman sharing, teman ngobrol gitu ya. Kalau hubungan itu kan pasti kita, supaya kita ada seseorang yang bisa sharing segala hal ya. Kalau sama teman kan beda, kalau sama pasangan kan kita bisa lebih private, bicara apapun. Terus karena ada rasa sayang, ada rasa cinta ya, jadi vibesnya juga beda. Nggak ngobrolnya tuh nggak seperti di coffee shop yang sama temen gitu kan. Kalau sama pasangan kan bisa sambil
pelukan, bisa sambil membelai rambut gitu kan, bisa sambil pegangan tangan, dan itu yang dia cari ya. Oke, kita lihat satu lagi. Oke, nah di sini ada clock, ini sinkron dengan energi Nine of Wands, the High Priestess, dan juga Knight of Pentacles ya, dimana dia pengen kamu sabar nih ya, time to heal, progress, dia masih healing, dia juga lagi menyiapkan masa depan buat kalian ya. Oke, kita cek energi zodiak. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia. Dari kartu tarot terkonfirmasi ada zodiak Gemini. Nah, kita lihat ada zodiak apa lagi ya. Scorpio, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Capricorn lagi, dan Aquarius. Inisial nama, ini bisa inisial nama kamu, bisa inisial nama dia, nggak harus nama depan, bisa nama panggilan atau nama di sosmed atau nama belakangnya. Ada inisial I, M, L, U, F, S, Q, J, I lagi, Y, and X. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.